Di sini lafadznya lebih mendalam dan mengagungkan amir ataupun raja tersebut dengan tanpa disebutkan. Maka dengan uslub ini pun disebutkan di hadis ini umira Bilalun. Dengan lafaz diperintah Bilal, maknanya mengagungkan Nabi indal Arab. Maka tidak usah disebutkan lagi siapa yang memerintahkan, jelas yang memerintahkan syariat kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Ini pertama. Umira Bilalun an yasfa'al adan. Kemudian terjadi ikhtilaf di kalangan ilmu usul dan ilmu hadis. Apakah dengan lafaz diperintah Bilal maknanya hadis ini marfu dari Nabi? Maka jawabnya jelas. Yang rajih adalah marfu, karena siapa lagi yang memerintah Bilal dalam permasalahan syariat dari para sahabat kecuali Nabi? Maka maknanya Nabi yang memerintah. Kemudian diperintah di sini Bilal untuk apa? An yasfa'al adan, untuk menggenapkan al-adan. Awas, perhatian di sini. Abu Khawlah, perhatian di sini. An yasfa'al adan, menggenapkan adan. Maknanya bagaimana menggenapkan adan? Wa yutirul iqamah, dan mewitirkan iqamah. Sekarang saya mau tanya, di saat qomat, apa yang kita baca Allahu Akbarnya berapa kali? 1 kali apa 2 kali? 2 kali. Padahal diperintah untuk menyebutkan yutirul iqamah, diwitirkan. Maka awas, di dalam hadis ini tidak ada yang ngantuk, karena nanti kalau ngantuk kalian akan salah dalam adzan dan dalam iqamah. Makna dari umira Bilal an yasfa'al adzan, diperintah Bilal untuk menggenapkan adzan, maka adzan itu dia diriwayat yang kuat at-tarbi' 4. Allahu Akbar 1 tetapi 2. Allahu Akbar. Berarti 2 tetapi 2. Setiap satunya 2 takbir. Setiap satunya 2 takbir. Berarti 2 kali tetapi 2 menjadi 4. Maka di sini di saat wa yutirul iqamah, dan mewitirkan iqamah, tidak Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, ini salah. Dan ini yang kami ketahui dulu waktu kami kecil di Bandung, kelompok Persis selalu memerintahkan kita untuk iqamati shalah Allahu Akbar saja. Kenapa? Karena di hadis wa yutirul iqamah, witir. Taib. Padahal adanya 4 kali. Dan dihitung 2 kali adalah 2. Maka oleh sebab itu banyak yang salah paham wa yutirul iqamah maknanya 1 kali adzan. 1 kali iqamah. Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, tidak seperti itu. Tapi Allahu Akbar. Maknanya witir dari jumlah yang 4 dari 2 tadi. Karena adzan itu syafi' 2, maknanya genap. Allahu Akbarnya 2 dan 2. Maka kalau ganjil 1 yang terdapat Allahu Akbar. Tamam. Kemudian yang kedua, dari lafaz-lafaz yang ada, dari sunnah juga di saat adzan dari lafaz yang genap tadi 2, yang lafaz pertama 2 kali takbir, takbirnya jangan diputus. Saya mendengar dari ikhwah, kita udah tahu dan tidak usah disebutkan, dan ini faidah. Tidak usah diputus. Contoh, Allahu Akbar. Terus setelah itu, Allahu Akbar. Kami dengar dan tidak usah disebutkan, yang jelas, yang sahih, dan ini yang mendekati kepada dalil karena ada harokatnya, disambung. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. Baru di sini yang kedua. Tidak jadi 4. Allahu Akbar. Ini tidak mengikuti sunnah. Maka
Maka mulai sekarang yang masih seperti itu diperbaiki. Maka di dalam hadis yang pertama dari Anas ini, faidahnya adalah aglab dari adzan itu genap, dan aglab kebanyakan dari witir itu adalah dari iqamah itu witir. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya adzan itu kenapa genap? Agar banyak. Karena kita mengumandangkan kepada orang yang di luar masjid dan yang lainnya. Adapun iqamatis shalah, kenapa ringkas? Maknanya di sini witir adalah ringkas dari jumlah yang banyak tadi. Kenapa? Karena di sini khitabnya orang-orang yang ada di masjid. Maka iqamatis shalah untuk orang-orang yang ada di masjid. Dan adzan untuk orang-orang yang ada di luar. Dan diumumkan telah masuk sholat. Adapun iqamatis shalah akan segera didirikan sholat. Kecuali satu yang tidak witir apa-apa. Qad qamatis shalah, maka di sini dalam keadaan tetap dua. Maka selesai dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abi Juhaifah Wahab ibnu Abdullah As-Suwa'i qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adamin. Qala fa kharaja Bilalun biwadu'in famin nadihin wa na'ilin. Qala fa kharaja Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alaihi hullatun hamra hatta ka'ani angduru ila bayadi saqaihi. Qala fatawadda'a wa adzana Bilalun. Qala faja'altu atattaba'u fahu hahuna wa hahuna yaqul yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Tsumma rukizat lahu anazatun fataqaddama wa shalla dhuhra wal asra rak'atain. Tsumma lam yazal yusalli rak'atain hatta raja'a ilal Madinah. Di dalam hadis ini dari Abi Juhaifah Wahab ibnu Abdullah masuk kepadanya permasalahan yang banyak, mulai dari permasalahan wudu sampai kepada salat. Dan poinnya di sini juga ada faidah dalam permasalahan adzan. Disebutkan, aku datang kepada Nabi dan dia dalam keadaan di kubah lahu hamra min adamin. Apa maknanya kubah hamra min adam? Adam itu dari kulit binatang, maknanya Nabi dalam keadaan di tenda yang terbuat dari kulit binatang yang berwarna merah. Berarti apa? Dalam keadaan safar, bukan di Madinah. Maka dalam keadaan safar Nabi membuat kemah, di mana dia beristirahat di kemahnya. Kesimpulannya Abu Juhaifah datang dan Nabi dalam keadaan di kemahnya berwarna merah min adamin, terbuat dari kulit. Maka dulu kemah terbuat dari kulit. Kalau sekarang banyak sekali dari polister, banyak juga dari kain-kain yang tebal. Fa kharaja Bilalun biwadu'in. Kemudian Bilal membawa air untuk wudhu Nabi. Famin nadihin wa na'ilin. Apa maknanya? Dan dari para sahabat ada yang setelah itu rebutan dari air tersebut setelah wudhunya Nabi untuk apa? Mengambil barokah. Permasalahan pengambilan barokah dari Nabi Muhammad maka disyariatkan karena Nabi memberikan takrir, tidak mengatakan kepada para sahabat, jangan itu bekas wudhuku. Tidak. Dibiarkan menandakan sunnah takririyah. Namun apakah setelah itu dipakai kepada selain Nabi? Seperti di zaman sekarang, rebutan air dari ustadznya. Saya mau minum, nanti disisakan. Setelah nanti selesai pelajaran, kalian rebutan minum, misalnya. Apakah disyariatkan seperti itu?
Dan yang lainnya, seperti wali-wali yang majdub, orang gila di pinggir jalan, gondrong, kayak Wiro Sableng, telanjang dada, tidak tahu bahkan siapa namanya, yang penting disalami, dicium tangan, berharap akan mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tidak bisa mengambil barokah dari bekas-bekas keringatnya, airnya, air liurnya, apalagi air kencingnya. Karena ada wali juga yang air kencingnya harum. Dan itu ada sampai sekarang, dan sahih apa tidak? Kalau sahih berarti dia minum Casablanca 2 botol. Wallahu a'lam. Al-muhim seperti itu. Maka di sini makna dari famin nadihin wa nailin, maka dari air bekas wudu Nabi itu rebutan para sahabat. Dan Nabi membiarkannya, menandakan boleh mengambil barokah dari bekas wudu Nabi. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Kemudian Nabi keluar dalam keadaan safar dan salat berjamaah dalam keadaan safar juga, menggunakan pakaian hullah hamra. Dan hullatul hamra adalah pakaian yang seperti jubah, namun di sini agak pendek sehingga terlihat betis Nabi. Dia di atas, atau dia mungkin nisfus sak dan sebagainya, seperti baju-baju pijama tidur orang Arab, seperti itu. Hullatun hamra. Ada warna merahnya, dan makna hullah hamra kebanyakan buatan Yaman. Maka pakaian ini dari Yaman. Hatta ka'ani angdur ila bayadi saqaihi. Maka aku melihat putihnya dua betis Nabi. Menandakan pakaian hullah itu agak di atas sehingga betisnya kelihatan. Tidak seperti saub yang kita pakai hanya sekedar di atas mata kaki. Fatawadda'a wa adzana Bilal. Maka Nabi wudu dan Bilal pun telah selesai mengumandangkan adzan. Ini masuk kepada permasalahan adzan sekarang. Qala faja'altu atattaba'u hahuna wa hahuna. Maka aku, kata Abu Juhaifah, mengikuti adzan Bilal, di mana dia menggeleng-gelengkan kepalanya yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Di saat membaca apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Digeleng-gelengkan. Dan dalam permasalahan ini para ulama membuka lebar, apakah maknanya ke kanan harus hayya 'alas shalah 2 kali, baru ke kiri hayya 'alal falah, atau pokoknya bergerak ke kanan dan ke kiri. Maka wallahu a'lam, di sini bisa dipakai yang jelas di dalam hadis secara mutlak, bahwa Bilal memalingkan ke kanan dan ke kiri lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Tsumma rukizat lahu anazatun. Dan di sini selesai faidah dari wudu dan juga faidah dari adzan, maka masuk kepada permasalahan salat berjamaah menggunakan sutroh. Siapa di dalam salat berjamaah yang harus menggunakan sutroh? Hanya imam. Mana dalilnya? Pertama hadis ini. Summa rukizat lahu anazatun. Apa makna anazah? Tombak kecil. Maka di dalam hadis-hadis banyak, Nabi di saat salat, terutama bukan di masjid seperti di Al-Madinah, tetapi di saat safar ataupun jihad, maka juga di dalam salat id di musola banyak lafaz-lafaz dengan memasang anazah, menancapkan anazah, tombak kecil. Maka di sini menjadi disyariatkannya sutroh. Dan Nabi yang melaksanakan sutroh sebagai imam dan makmum di belakangnya mengikuti sutrohnya Nabi. Paham? Lalu mana dalil yang lain? Datang di dalam hadis Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Di mana di dalam hadis ini bahwa Ibnu Abbas membawa untanya dan dia berjalan di shaf di belakang Nabi. Berarti si unta dengan Ibnu Abbas, kalau shaf itu
untuk sholat berjamaah semua soft kedua, ketiga, keempat, maka Nabi dan para sahabat akan melerai Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berjalan di belakang Nabi, berarti di soft pertama, di depan soft pertama. Dia membawa unta untuk dibawa. Kemudian dia bergabung sholat. Dan Nabi di depan, maka dia di antara belakang punggung Nabi dengan soft awal. Dan tidak dilerai. Maka di sini menandakan bahwa untuk sholat berjamaah, sutrohnya itu adalah sutrohnya imam. Dan ini hakikatnya memang seperti ini. Kenapa? Karena kalau setiap soft, maka mereka itu mempunyai sutroh, gimana orang mau keluar? Misalnya orang yang di soft pertama mulas, terlalu banyak makan gulai pedas. Maka di saat sedang sholat, waduh, nggak kuat. Akhirnya dia mau keluar. Nah, keluar, dia melewati soft apa tidak? Melewati soft. Misalnya dia soft pertama, melewati soft kedua. Setelah itu soft ketiga, dan seterusnya. Maka akan dihalangi. Akhirnya dia bisa jadi mulas, akhirnya keluar di masjid. Karena tidak bisa keluar. Setiap keluar dihalang oleh tangan. Setiap keluar dihalang. Nggak boleh lewat depanku. Maka sutroh di dalam permasalahan berjamaah, sutrotul imam. Maka ini faidah dari rafad, summa rukizat lahu anazatun. Fataqaddama wa shalla duhra wal asra rak'atain. Kemudian Nabi melaksanakan sholat duhur dan asar rak'atain. Ini menjadi pendalilan bahwa dia dalam keadaan safar, maka digabung, disyariatkan di jamak takhir, duhur dengan asar. Dan juga disunahkan, sebagian mengatakan wajib, di qasr. Ringkas menjadi 2 rakaat. Jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat digabungkan salatnya. Tumalam yazal yusolli rakaatain hatta raja'a ilal Madinah. Kemudian Nabi terus menerus dalam keadaan salat di qasr 2 rakaat sampai Nabi sampai kepada Madinah. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan madhab yang kuat. Apa? Berapapun kaum muslimin dalam keadaan safar, maka selama dia belum sampai kepada tempatnya, maka tetap untuk qasr. Dan ini ikhtiar dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kita selesaikan karena lafaz yang setelahnya mudah. Dari Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu wasrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Bahwa Bilal melaksanakan adzan di malam hari sebelum terbit matahari. Fakulu wasrabu, maka orang-orang yang berpuasa sahurlah, makan dan minum tetap. Sampai kapan terlarangnya makan dan minum? Di saat adzan Ibnu Ummi Maktum. Dari sini faidah banyak sekali di dalam hadis ini. Pertama, dari sunnah yang dihilangkan, kita katakan dihilangkan karena wallahu a'lam, adalah menjadikan adzan fajar itu hanya 1. Dan itu kenapa kita katakan dihilangkan seperti di masjid-masjid sekitar kita. Kita mau husnudon bahwa mereka ketiduran kok tiap hari. Menandakan mereka memang tidak ada adzan pertama. Itu pertama. Kenapa kita katakan dihilangkan sunnah. Kedua, ternyata mereka bangun juga. Setelah ikhwah di sini adzan, kebanyakan sekarang adzan jam 4. Maka setelah 4:4 di masjid Ma'ruf Sufi sebelah kita, enggak sebelah sih, 2 kilo dari kita, maka mereka menyetel Al-Quran. Kalau mereka ketiduran tiap hari mereka bangun. Sebelum adzan yang kedua. Namun mereka kita katakan menghilangkan sunnah, mereka ganti adzan awal dengan Al-Quran. Dengan menyetel Al-Quran murattal. Paham? Jadi di sini permasalahan sunnah itu pertama menjadikan adzan fajar 2 kali. Itu yang pertama, sunnahnya. Yang termatikan. Menjadikan dalam masjid itu adzan 2 kali.
Dan yang dimatikan juga yang banyak tidak paham dari masjid-masjid yang melaksanakan dua adzan apa? Tidak menjadikan dua muadzin. Jadi misalnya yang adzan awal Abu Abdillah di adzan pertama. Di adzan kedua Abu Abdillah juga. Atau Abu Khawlah di adzan yang pertama. Adzan yang keduanya juga tetap Abu Khawlah. Maka ini pun dari sunnah yang termatikan. Kenapa? Karena yang disyariatkan Bilal adzan di adzan yang pertama, Ibnu Ummi Maktum di adzan yang kedua. Jadi dari sunnah yang termatikan banyak. Pertama, menjadikan satu masjid itu dua adzanil fajr. Adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Dan yang kedua, muadzinnya diganti. Jadi tidak itu saja. Adzan yang pertama dan adzan yang kedua saling bergantian. Kenapa? Apakah ini mungkin hanya kebenaran? Nabi memerintahkan Bilal, kemudian Nabi memerintahkan Ibnu Ummi Maktum. Tidak. Ada tujuan tertentu. Yang jelas ini sunnah Nabi menunjuk Bilal adzan pertama. Ibnu Ummi Maktum adzan yang kedua. Dan Ibnu Ummi Maktum orang yang buta. Maka di sini menjadi pendalilan bolehnya orang yang buta jadi muadzin. Bagaimana caranya? Ya kita katakan caranya ya bisa saja. Karena yang buta kan matanya. Kalau dia bisu baru tidak boleh. Apa? Allah Akbar maksudnya. Maka tidak boleh. Maka di sini boleh orang buta untuk adzan. Ya boleh kan teriaknya pakai mulut. Bukan pakai mata. Dan di sini di dalam hadis yang lain disebutkan. Idza dakhalal fajr qalu lahu qad asbah. Qad asbahta. Maknanya wahai Ibnu Ummi Maktum adzan karena telah masuk waktu fajar, telah masuk waktu fajar. Maka boleh-boleh saja karena dia adzan dengan mulut. Maka ini faidah yang bisa diberikan di sini dan di sini faidahnya menjadi poin pendalilan terutama untuk yang berpuasa Senin Kamis ataupun Ramadan ataupun 3 hari di Ayyamil Bid, maka adzan awal ini membangunkan kaum muslimin ayo sahur. Maka Nabi mengatakan, fakulu wasrobu. Maka makanlah dan minumlah dengan adzan Bilal. Karena akan membangunkan kamu, maka itu waktu sahur. Kemudian di hadis yang terakhir dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, idza sami'tumul mu'adzina fayaqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Jika kalian menjawab adzan, maka jawablah adzan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Pertanyaan, apakah mutlak seperti itu? Indah ya Hudzaifah. Contohnya apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa kita katakan? La haula wala quwata illa billah. Maka di sini tidak sama seperti ucapan muadzin. Dan muadzin mengatakan hayya 'ala khairil amal. Apa kita jawab? Bid'ah. Jadi bilang bid'ah gitu. Jawabnya. Apa jawabnya? Ini pernah ditanyakan ke tempat ke Syekh kami dan saya ingat dan semua tertawa. Soal ya Syekh. Soal pertanyaan wahai Syekh. Ya. Bagaimana menjawab orang-orang Syiah yang adanya hayya 'ala khairil amal? Apakah seperti di hadis Abi Sa'id, idza sami'tumul muadzin yaqul mithla ma yaqul muadzin? Maka Syekh menjawab, la, karena tidak syar'i. Jangan kau berkata demikian. Lalu apa ya Syekh ngomong menjawabnya? Ya kalau tidak dijawab tentunya bagus karena dia lafaz bid'ah itu intinya sih. Namun jika ingin menjawab pun jawab. Jawabnya dengan apa kata Syekh? Apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tertawa semua karena dari mana istinbat itu? Karena Allah berfirman idza asabatkum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un wal bid'ah min akbaril musibah. Dan kebid'ahan dari sebesar-besarnya musibah, maka kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan ini di lughatil arabiyah kalimat innalillah tidak sembarangan. Dipakai dalam keadaan musibah. Maka jika mereka orang Syiah adzan hayya 'ala khairil amal dijawab oleh muslimin ahli sunnah innalillah wa inna ilaihi raji'un, mereka marah. Karena mereka paham, lafaz yang kita buat ini bid'ah, musibah. Maka jawabnya tidak asabatkum musibah faqalu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka
Ini dari beberapa yang keluar. Kemudian yang keluar dari ini apa? Lafaz apa? Sallu fi buyutikum. Berarti kita jawab apa? Sallu fi buyutikum. Berarti sama. Apalagi ada lafaz lain? Tidak ada, hanya hayya alatain. Tinggal permasalahan yang terakhir. Ucapan at-taswib. As-salatu khairum minan naum. Di mana kita bacakan? Mana dalilnya? Apa jawabnya? Kalian pakai itu kan di adzan awal. Mana dalil kalian? Tidak tahu dalil, pokoknya praktek aja. Kebanyakan masjid-masjid awam dan yang untusiba ila sunnah seperti Sururiyah dan sebagainya, mereka mengumandangkan adzan yang kedua, as-salatu khairu minan naum. Afwan, kita maknanya bukan masalah mereka hizbi, bukan. Kebanyakan. Karena di Saudiyah pun dari sebagian ulama ahli sunnah mengatakan as-salatu khairu minan naum di adzan yang kedua, seperti fatwa Ibnu Baz dan fatwa juga Ibnul Utsaimin. Dan yang dilakukan di masjid-masjid kebanyakan salat adzan fajar yang kedua, as-salatu khairu minan naum. Lalu mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih mengikuti dalil, bukan hanya mengikuti para ulama, tetapi dalil adalah di adzan awal. Mana dalilnya? Telah datang riwayat dikeluarkan athar Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dan disebutkan juga di Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak bima azkur. Maka datang athar diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di Syarah Muskilil Athar dengan sanad yang sahih, berkata Ibnu Umar, kunna nasma'u at-tasfib as-salatu khairum minan naum fi adhanil awal. Sanadnya sahih. Mana faidahnya? Pertama, sanadnya sahih dari ucapan sahabi. Kita pengikut as-salafus saleh, jika mendapatkan athar dari Nabi, alhamdulillah. Tidak mendapatkan dari Nabi, lihat sanad yang sahih kepada para sahabatnya yang mereka hidup di zaman Nabi. Apa kata Ibnu Umar? Kunna, kami dulu mendengar taswib as-salatu khairu minan naum itu di adzan pertama. Maka ucapan Ibnu Umar lebih didahulukan apa tidak dengan ulama-ulama zaman sekarang? Misalnya imam besar di zaman sekarang mengatakan dengan mungkin begini, mungkin begitu, karena tidak ada lafaz yang menegaskan tentang permasalahan tasbib ini, maka kebanyakan hanya mungkin dan mungkin, ihtimal dan ihtimal. Maka imam besar di zaman era now ini mengatakan, wallahualam yang rajih bagi saya adalah di adzan yang kedua. Maka ucapan Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, apakah lebih kita pilih? Jawabnya iya. Karena dia hidup di zaman Nabi dan mempersaksikan kunna, bahwa kami dulu mendengar di adzan awal as-salatu khairu minan naum. Paham ya? Maka pemahaman salaf lebih dari pemahaman manusia di zaman sekarang. Meskipun iman kabir, imam besar, maka di sini ucapan dari Ibnu Umar lebih didahulukan. Maka kita cukupkan kajian kita, wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Inilah yang tadi kita sebutkan, kita hanya sekedar menterjemah dan membaca dengan cepat, maka seperti inilah alal masyi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.